Halo, kita main bentar yuk. Jadi aku mau ngajak kamu buat lihat beberapa cuitan Twitter berikut ini. Coba kamu pause sebentar video ini dan lihat seberapa relatkah kamu dengan cuitan-cuitan tersebut. Pura-pura kelihatan oke, tetap tenang meski banyak beban, stres banget dan sendirian, hidup banyak tuntutan dari orang terdekat. Cuitan-cuitan tersebut merupakan indikator sederhana dari yang namanya dark syndrome. Semakin banyak cuitan yang pernah kamu alamin, semakin nandain kalau kamu menjadi bagian dari sindrom ini. Sebuah gangguan psikologis di mana seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik aja, tetapi sebenarnya ia mengalami banyak tekanan dan kecemasan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Mau tahu lebih lanjut tentang dark syndrome? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dark syndrome bisa saja terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Mungkin sebagian dari kamu pernah memiliki teman yang hidupnya itu terlihat bahagia dan segalanya berjalan mulus baginya. Masuk ke dalam universitas ternama, mendapat kesempatan magang atau kerja di perusahaan yang terkemuka, dapat beasiswa dari yayasan yang bergengsi, dan di saat yang bersamaan, mereka tetap bisa have fun dengan berbagai postingan di Instagram, Twitter, ataupun sosial media lainnya. Namun, di balik itu semua, kita mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan, beban apa yang mereka pikul, dan tekanan-tekanan apa yang selama ini menghantuinya. Begitupun dengan kamu. Coba refleksikan kembali. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama, tetapi kamu memilih untuk memendamnya sendiri akibat citra yang ingin kamu jaga, atau karena gengsi akibat kamu tidak ingin terlihat lemah oleh orang lain. Lah, istilah dark syndrome pertama kali ini digunakan oleh Stanford University yang dianalogikan sebagai sebuah bebek yang berenang di air. Jika kamu amati ketika bebek itu berenang, kamu mungkin hanya melihat bagian atas tubuhnya yang melaju dengan sangat tenang. Padahal di sisi bawah yang tidak kamu lihat, ada kaki yang terus-terusan bergerak tak menentu dengan susah payah di bawah air. Nah, itulah kenapa sindrom tersebut itu dinamain sama dark syndrome, di mana orang-orang mengalami banyak tekanan dan kecemasan meskipun tampilan luarnya, tampaknya mereka terlihat tenang dan seolah nggak ada apa-apa. Meskipun tidak termasuk ke dalam diagnosis resmi dalam dunia psikologis, penderita dark syndrome ini juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti kecemasan, stres, dan bahkan hingga berujung pada depresi. Kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang nyebabin orang itu bisa terkena sindrom ini? Pada dasarnya, penyebab dari munculnya sindrom ini adalah akibat adanya ekspektasi yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada diri kita atau dari orang lain, tuntutan akademik, gengsi yang tinggi, rasa perfeksionisme, atau bahkan akibat dari pengaruh sosial media. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita seringkali terbudaya oleh kehidupan orang lain yang terlihat sempurna melalui berbagai unggahan di sosial media mereka. Kita seringkali terlena untuk dengan mudahnya menilai kehidupan orang lain melalui postingan-postingan mereka. Padahal nyatanya, kita dan mereka sama-sama manusia yang seringkali dihadapi oleh berbagai masalah dan problematika kehidupan. Berdasarkan sebuah riset yang dilansir dari maryclaire.com, kita secara sistematis itu melebih-lebihkan betapa bahagianya orang lain dari apa yang kita lihat di lingkungan sosial dan media sosial mereka. Hal itu terjadi karena kita tidak bisa melihat dan mengamati kehidupan emosional pribadi mereka. Akibatnya, persepsi kita tentang kehidupan mereka akan menjadi bias karena hanya didasarkan pada ilusi semata. Di era sekarang, sadar gak sih, kita tuh kadang fokus untuk memproyeksikan citra palsu tentang siapa yang kita inginkan dibanding dengan siapa diri kita sebenarnya. Kita menunjukkan kepada dunia seolah everything is well, life is well, dan dengan manipulatif kita mengatakan bahwa I'm okay, even you're not actually okay. Tapi pada kenyataannya, setiap harinya kita berharap hari-hari berat yang kita jalani itu cepat berlalu dan nyatanya semua tak seindah apa yang orang lain lihat tentang diri kita. Kadang, aku pun merasakan hal yang sama. Aku mungkin sesekali terlihat unggul di akademik, kehidupan sosialku jalan, aktif di sana-sini, ngejalani beberapa event, dan tetap ada waktu untuk update dengan beberapa postingan di Instagram yang terlihat bahwa everything is goes well. Tapi nyatanya, aku sering merasakan bahwa 24 jam aja gak cukup bagi aku untuk melalui berbagai hal-hal berat yang aku jalani. Dan setiap harinya aku merasa kewalahan untuk menyibukkan diri dengan banyak hal. Gimana? Udah kayak bebek banget gak tuh? Kayak terlihat anggun ketika mereka berenang, padahal kakinya itu mengayuh dengan kuat supaya dia terlihat tenang. Semakin kesini, aku menjadi semakin sadar bahwa dengan menganggap enteng kecemasan dan memanipulatif tekanan yang kita miliki itu justru dapat membuat toksik untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan.
berlebihan, suka membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik, dan selalu berusaha memenuhi segala tuntutan dari orang lain tanpa tahu kapasitas diri kita sebenarnya. Oleh sebab itu, aku bakal ngasih tahu nih ke kalian tentang gimana sih tips yang mungkin bisa membantu buat kita terhindar atau keluar dari yang namanya Down syndrome. Yang pertama tentunya adalah kenali kapasitas diri kamu. Dengan kamu kenal kapasitas diri kamu, maka kamu selamanya tidak akan berusaha untuk selalu memenuhi tuntutan dari diri sendiri ataupun orang lain yang di luar kemampuan kamu. Selain itu, kamu juga akan semakin aware dengan diri kamu sehingga tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah lakukan me time. Cara ini ampuh banget nih buat aku karena me time ini merupakan salah satu metode stress reduction di mana kamu akan mempunyai quality time dengan dirimu sendiri dan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Yang ketiga, sesekali rehat dari media sosial. Salah satu hal yang menyebabkan Down syndrome adalah pengaruh toksik dari media sosial, sehingga kamu perlu sesekali untuk mengisyaratkan diri dari media sosial dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain akan diri kamu. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap perasaan kamu. Dengan terbuka, maka kamu akan menjadi semakin lega terhadap perasaan yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu dapat mulai bersikap jujur ini dan terbuka kepada orang-orang yang kamu percayai, kepada teman dekat, keluarga kamu, atau kepada siapapun yang pada dirinya kamu percaya. Pada dasarnya, kita akan lebih mudah untuk mengontrol diri kita sendiri dibandingkan kita mengontrol kehidupan di luar kita. Jadi, jangan kita anggap segala ambisi dan persaingan hidup yang kita jalani saat ini buat jadi alasan buat kita nggak peduli dengan mental health yang kita punya. Selalu ingat bahwa everyone has a different journey. So, fokus sama diri kamu, perasaan kamu, dan jalani hidup yang kamu jalani saat ini tanpa terlalu memikirkan pandangan orang lain. Sesekali memang orang membicarakan apa yang tidak sesuai dengan diri kita. But dude, they don't know you more than you know yourself. Sekian dari aku, thank you.